Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas manajemen dan inovasi pelayanan publik kelas B. Dalam video ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan materi yang sudah kami buat, yakni berjudul Potret Pelayanan Publik di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 mahasiswa, yakni yang pertama ada Elvara Salsabila dengan NIM F1B019046, yang kedua ada Andika Putra Prasetya dengan NIM F1B019074, yang ketiga ada Arya Putra Ihsanurizal dengan NIM F1B019075, dan yang terakhir adalah Vilo Sadamantio dengan NIM F1B019117. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Dalam presentasi kali ini, kami mencoba untuk membagi presentasinya menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada permasalahan, yang ketiga ada pembahasan, yang terakhir, yang keempat adalah kesimpulan. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni pendahuluan. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik. Namun, dalam perjalanannya, ternyata pelayanan publik menemui berbagai macam rintangan. Salah satunya adalah paradigma birokrasi yang cenderung untuk meminta dilayani ketimbang melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai macam permasalahan dalam pelayanan publik. Untuk materi selanjutnya, yakni permasalahan. Persoalan dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Namun hingga saat ini persoalan pelayanan publik di Indonesia masih tidak dapat terselesaikan. Masih dirasakan oleh masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat. Dalam arti, tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai dengan masih banyaknya keluhan-keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik berkaitan dengan pola penyelenggaranya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Untuk selanjutnya, yakni materi yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasan ini kami bagi menjadi 8, yakni yang pertama lembaga yang masih sering dikeluhkan dalam pemberian pelayanan publik, yang kedua alasan lembaga-lembaga mendapatkan predikat kurang baik dalam pelayanan publik, yang ketiga kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik, yang keempat korban dalam kasus pelayanan publik, yang kelima adalah tanggapan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan, yang keenam alasan terjadi permasalahan dalam pelayanan publik yang kurang baik, yang ketujuh faktor penyebab buruknya pelayanan publik pada organisasi publik, dan 8 adalah usaha lembaga publik memperbaiki pelayanan publik. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu lembaga yang masih sering dikeluhkan dalam pemberian pelayanan publik. Banyaknya keluhan pada lembaga-lembaga pemerintahan memperlihatkan bahwa aparat pemerintah masih belum mampu memenuhi kriteria pelayanan publik. Dampak dari ketidakmampuan aparat dalam memberikan pelayanan adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut. Nah, kelompok kami akan menguraikan 3 lembaga pelayanan publik yang masih sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Di antaranya yaitu Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Pertanahan Nasional. Memasuki pembahasan kedua,
Alasan lembaga-lembaga mendapatkan predikat kurang baik dalam pelayanan publik. Lembaga yang pertama yaitu Puskesmas. Puskesmas sendiri merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok dan juga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Namun dalam prakteknya, puskesmas masih mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Di antaranya, keluhan yang pertama yaitu keterlambatan proses pelayanan. Keluhan mengenai keterlambatan proses pelayanan menjadi faktor yang sering terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan puskesmas. Keterlambatan proses pelayanan disebabkan karena kurang diimbangi dengan baik oleh kapasitas masyarakat yang datang melakukan pemeriksaan dengan petugas yang bekerja. Alasan yang kedua yaitu petugas kurang ramah. Petugas yang kurang ramah biasanya terjadi ketika masyarakat yang ingin dilayani kesehatannya dengan cepat dan tepat, tetapi petugas atau pihak puskesmas tidak dengan segenap hati memberikan pemahaman dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Alasan yang ketiga yaitu informasi yang tidak jelas. Informasi yang kurang jelas bisa mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi terkendala, sehingga timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak puskesmas dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas yang bertugas memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, dan pengakuan anak. Namun, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu lembaga yang paling sering mendapat keluhan dari masyarakat. Di antaranya seperti keluhan persyaratan yang berbelit, ketidakjelasan prosedur, kualitas sumber daya manusia yang rendah, perilaku pelayanan yang kurang ramah, dan perbedaan sikap pelayanan. Nah, persoalan perbedaan sikap pelayanan merupakan salah satu persoalan yang paling sering terjadi dalam pelayanan di Dukcapil. Dalam pelayanannya, masih menunjukkan adanya kecenderungan diskriminasi yang sangat mencolok. Perbedaan pelayanan tersebut didasarkan atas beberapa hal, di antaranya karena faktor tinggi rendahnya status sosial ekonomi, kedekatan hubungan sosial dengan aparat, penampilan fisik pengguna jasa, etnik, afiliasi politik, afiliasi sosial kemasyarakatan, dan bahkan tingkat intelektualitas masyarakat. Lembaga ketiga yaitu Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah sebagai salah satu nilai ekonomis, maka Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan reformasi birokrasi pada organisasi pertanahan di seluruh wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional. Jika dilihat dari sisi prosedurnya, sebagian besar masyarakat pengguna pelayanan di kantor BPN tidak mengetahui adanya standar operasional prosedur atau SOP pelayanan. Masalah yang sering dikeluhkan hampir semua masyarakat adalah masalah perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan adanya tawaran jasa pengurusan dengan imbalan tertentu atau sering disebut sebagai pungutan liar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik yang pertama yaitu SDM aparatur. Masih banyak pelaku administrator yang belum sesuai standar sebagai pelaku pelayanan publik, baik dari segi sikap, perilaku, integritas maupun kedisiplinan. Yang kedua yaitu organisasi birokrasi. Yang ketiga yaitu tata pelaksana. Masih banyak dijumpai praktek-praktek penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh seorang administrator dalam pelaksanaannya. Yang keempat yaitu kinerja organisasi. Yang kelima sistem dan strategi pelayanan. Yang ketujuh kepemimpinan yang transaksional. Dan yang terakhir adalah lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip good governance serta komunikasi birokrasi. Selanjutnya, korban dalam kasus pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya sebagai manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat,
meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Keadaan demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Berkaitan dengan hal tersebut, akibat kasus pelayanan publik yang buruk, masyarakat yang langsung terkena dampak dari adanya pelayanan publik yang kurang maksimal. Selanjutnya yakni ada tanggapan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat diselenggarakan dengan baik. Masih banyak aparat pelaksana pemberi pelayanan kurang memahami betapa pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tanggapan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagian besar tidak terpuaskan secara maksimal, dibuktikan dengan sistemnya yang masih dikategorikan tertinggal dari negara lain serta produk maupun kualitas pelayanan publik rendah memungkinkan para pengguna merasa tidak puas akan penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain, para penyelenggara pelayanan publik seringkali tidak menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan publik, tapi justru sebagai penguasa yang harus dihormati oleh para pengguna jasanya. Akibatnya, terjadi perlakuan terhadap para pengguna pelayanan sering kurang dihargai martabatnya sebagai warga negara yang berdaulat. Selanjutnya, ada alasan terjadi permasalahan dalam pelayanan publik yang kurang baik. Yang pertama ada kurang responsif, yang kedua kurang informatif, yang ketiga kurang aksesibel, yang keempat kurang koordinasi, yang kelima birokratis, yang keenam inefisiensi, dan yang ketujuh kurang mau mendengarkan keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Faktor penyebab buruknya pelayanan publik pada organisasi publik. Yang pertama, struktur organisasi. Apabila struktur organisasi tidak disusun dengan baik, maka dapat menghambat kualitas pelayanan publik yang baik. Dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tentang kualitas pelayanan publik ini adalah terkait tentang pembagian tugas pokok dan fungsi, kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi, dan tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kedua, kemampuan aparat. Dari aparat negara atau aparatur pemerintah diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku yang memadai sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan. Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Yang ketiga ada sistem pelayanan. Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Dengan demikian, sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang sangat terkait. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu, maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Selanjutnya, usaha lembaga publik memperbaiki pelayanan publik. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya adalah yang pertama ada revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi unit pelayanan publik. Yang keempat, ada pengembangan dan pemanfaatan e-government bagi instansi pelayanan publik. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang keenam, pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pelayanan publik. Oke, yang terakhir, kesimpulan, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik yang berkaitan dengan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggara pemerintah. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena secara langsung masyarakat menilai dan membuat persepsi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Saat ini, pelayanan publik masih diwarnai dengan pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas, serta terjadinya praktek pungutan liar yang menjadi indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan utama pelayanan publik yaitu berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana tata pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan organisasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.